Perjalanan dari titik nol kota Yogyakarta menuju titik nol kota Sabang dilanjutkan. Hari ini adalah hari keempat di mana kita telah menyusuri dari kota Jogja hingga sampai di kota Bengkulu, dan pagi ini kita berencana melanjutkan perjalanan dari Bengkulu menuju kota Padang yang ada di Sumatera Barat. Bengkulu ini adalah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi Bengkulu. Jadi nama kota dan provinsinya sama. Kota ini pula merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah kota Padang. Ada satu hal yang istimewa yang kami amati yang berbeda dengan provinsi yang sudah kita lewati, yaitu provinsi Lampung. Di mana di sini untuk SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar atau pom bensin di wilayah Bengkulu ini rata-rata selalu dalam kondisi mengantri. Ada apakah gerangan? Jadi setiap kita mendekati pom bensin seperti yang kita lihat di kiri kita itu selalu kondisinya antri panjang. Menurut informasi dari warga sekitar, beberapa orang yang kita temui dan kita tanyakan kenapa selalu antri, problemnya memang kondisi bahan bakar di SPBU cepat habis. Oleh karena itu, sambil menunggu SPBU diisi, maka orang-orang pada mengantri. Mungkin ini faktor distribusi yang perlu dibenahi menurut hemat kita. Perjalanan kita dari Bengkulu menyusur ke kota Padang ini 90% melewati pinggir pantai di jalur lintas barat dari Sumatera. Dan di sepanjang jalan kita sering kali berpapasan atau beriringan dengan truk-truk tangki yang mengangkut CPO, karena di sini rata-rata dari Bengkulu sampai Sumatera Barat dipenuhi dengan hutan-hutan yang ditanami kelapa sawit, merupakan produk yang menjadi andalan bagi wilayah ini. Pantai-pantai yang kita lewati memang begitu menarik dan bagus, namun perlu disayangkan bahwasannya pantai-pantai di pesisir barat ini terancam oleh abrasi dan sudah terjadi abrasi. Saat ini kita berhenti untuk menikmati keindahan pantai di daerah Kecamatan Lais. Ini masih di Provinsi Bengkulu. Keindahan alam yang masih alami, namun harap diwaspadai bahwasanya pantai ini rawan abrasi. Oleh karena itu, oleh masyarakat ini ditumpuk batu-batu di pinggir pantai karena memang sudah terjadi abrasi seperti yang ada di kejauhan sana, itu terjadi abrasi, sehingga perlu dikendalikan untuk lokasi wisata ini agar tetap menjadi lokasi yang menarik dan ini bisa dipakai untuk surfing. Ini banyak info yang kami dengar dan kami lihat sendiri dari warga masyarakat bahwasanya abrasi ini diperparah oleh pembangunan pelabuhan-pelabuhan tambang atau dari PT yang mengelola batubara
yang kemudian berpengaruh pada alur ombak. Akibatnya jalan yang bagus, yaitu jalan lintas barat, ini beberapa bagian terputus oleh gerusan-gerusan yang disebabkan oleh abrasi laut, sehingga jalannya harus terpotong dan memutar sedikit. Sangat menyedihkan memang. Bagi teman-teman yang berasal dari daerah Sumatera, khususnya dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, tentu dengan melihat visualisasi dari perjalanan ini bisa kembali mengingat atau memberi info apabila ada hal-hal yang terlewat dari pengamatan kami. Banyak spot-spot yang sangat bagus dalam perjalanan ini, namun semuanya yang menarik ini dan bagus ini terancam oleh gerusan abrasi serta beban jalan yang hampir 24 jam dilewati kendaraan-kendaraan bermuatan berat, yaitu truk-truk tangki pengangkut CPO. Nah, itulah jalan-jalan yang terancam abrasi yang kita lewati sekarang ini. Kondisinya beberapa tempat memprihatinkan, dan ini perlu sekali mendapat perhatian dari pemerintah setempat, terutama untuk keberadaan jalan lintas barat yang menurut hemat kami dalam beberapa tahun ke depan sangat terancam. Ini bisa putus total atau hilang, karena dari info masyarakat dari tahun ke tahun ini luas tanah semakin menyusut karena terjangan air laut yang berupa abrasi, sehingga banyak rumah-rumah yang bergeser. Mendekati Desa Bani, kita berjalan di kebun-kebun sawit, dan untuk kondisi BBM sudah semakin menipis. Di tempat ini kita mengisi BBM karena di pom bensin pada tutup kehabisan, sekaligus makan siang Indomie, kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah ke Padang. Dari pemilik penjual bensin eceran kami mendapat info nanti di kota berikutnya yang berjarak sekitar 60 km ada pom bensin yang mungkin kalau tidak tutup bisa membeli di sana, dan dengan mengisi bensin eceran secukupnya kita melaju ke arah kota Padang, tetap melewati hutan-hutan sawit, sekaligus kita melihat pantai-pantai yang begitu eksotis diiringi oleh truk-truk pengangkut CPO. Ini satu pemandangan yang tidak pernah kita temui di Pulau Jawa. Nah, akhirnya kita sampai di kota Ipuh, dan untungnya pom bensin di kota Ipuh ini masih menjual atau belum habis, walaupun sedikit antri. Setelah cukup mengisi, kita isi full, maka perjalanan kita lanjutkan kembali, dan seperti biasa pemandangannya begitu indah terpampang di depan mata. Ketika kami sampai di kota Penarik, oleh Google Map kita diarahkan untuk mengarah ke Lubuk Pinang dengan jalan yang lebih pendek, namun ternyata jalan yang kita lalui ini sangat memprihatinkan. Ini mirip dengan sungai yang kering dan rusak di sana sini, sehingga kami harus berhati-hati dan pelan-pelan menempuh jalur ini. Dan ini
sangat menghemat waktu walaupun tidak kemudian melewati jalur lintas barat kan, karena ini menjauh dari tepian pantai. Membelah perkebunan sawit, kanan kiri kulihat semua pak sawit. Sore ini kita sudah sampai pada batas Provinsi Bengkulu. Kita akan masuk di Provinsi Sumatera Barat melalui jalan lintas barat atau Jalimbar yang dipenuhi dengan truk-truk tangki pengangkut CPO. Dilaporkan dari perbatasan Bengkulu dan Jawa Barat. Menikmati satu wilayah di pinggiran Sumatera Barat. Inilah ibu kota Kecamatan Lunang. Kita mendapati ada keramaian di sini, satu tempat lokasi yang lumayan ramai, maka kita berhenti untuk mengeksplor apa saja keistimewaan di sini. Kalau untuk kantor polseknya relatif kecil, kantor kecamatan ada di sebelahnya, di sana itu megah dan berlantai 2 dengan cat oranye. Sementara juga ada rumah sakit, UPT Puskesmas yang melayani rawat inap. BRI ada di sini juga. Ini masjid rayanya, dan banyak masyarakat berkumpul di malam ini di tengah-tengah keramaian di Kecamatan Lunang.